di Belajar Sejarah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tidak terasa sekarang sudah bulan Oktober loh. Ada peristiwa sejarah apa ya di bulan ini? Nah, kalian tentu tahu kan bahwa setiap tanggal 28 Oktober, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peringatan ini didasari oleh peristiwa di Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 silam. Saat itu, pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berkomitmen untuk bersatunya Indonesia. Seperti yang kita tahu, ada 3 hal yang diikrarkan oleh pemuda pada masa itu, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, lantas mengapa harus selalu diperingati? Nah, tentunya ini agar masyarakat Indonesia mampu memetik hikmah dan memaknai peristiwa bersejarah ini. Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan belum selesai. Pemuda pada masa lalu dan pemuda pada masa sekarang tentu berbeda. Namun, pada hakikatnya tujuannya tetap sama, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk dapat memaknai peristiwa Sumpah Pemuda, tentu kita harus mengetahui bagaimana sejarah mengenai Sumpah Pemuda ini. Nah, sekarang silakan kalian simak tayangan berikut. Yuk. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung, akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Nah, setelah menyimak tayangan tadi, sekarang kalian tentu sudah paham dong mengapa setiap tanggal 28 Oktober seluruh masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Nah, biasanya Sumpah Pemuda diperingati dengan cara mengikuti upacara di sekolah, di kantor pemerintahan, atau instansi lainnya. Tapi, selain itu, ada banyak loh kegiatan yang bisa dilakukan, terutama bagi kalian, kaum milenial, yang mempunyai peranan sebagai penerus bangsa. Apa sajakah itu? Nah, ini dia 5 hal yang bisa kalian lakukan untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda zaman dulu punya semangat yang sangat tinggi untuk memajukan Indonesia. Nah, hal itulah yang perlu kita tiru dan kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Gak cuma itu, untuk membangun negara dan bangsa ini tentunya diperlukan sumber daya manusia yang unggul kan? Nah, yang bisa kalian lakukan salah satunya adalah dengan rajin belajar dan berprestasi. Berprestasi gak harus secara akademik kok. Kita juga bisa berprestasi di bidang non-akademik selama itu bernilai positif. Namun sebelumnya, kalian harus mengerti dulu dan memahami betul passion kalian tuh apa, minat kalian tuh di mana. Sehingga nantinya ketika kalian berjuang, itu sesuai dengan apa yang kita kuasai dan kita sukai. Saling menghargai atau toleransi jelas menjadi salah satu poin bangsa ini bisa bersatu. Jadi, hal termudah yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan menghilangkan sifat egois dan selalu merasa ingin paling benar. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia berdiri dengan beragam suku, budaya, dan agama yang seharusnya bisa membuat kita lebih terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama. Nilai sosial yang bisa diambil dari Hari Sumpah Pemuda salah satunya adalah kerja bakti atau gotong royong. Nah, kegiatan yang satu ini pasti udah sering kita dengar kan? Memang sederhana, tapi hal inilah yang dulu bisa memperkuat persatuan para pemuda. Sekarang kita bisa loh gotong royong melakukan hal yang positif bersama teman-teman. Bisa dimulai dari hal yang terkecil dulu, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau ikut kegiatan relawan membantu bencana. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan mengulas kembali sejarah dahulu sambil belajar mengenai berbagai macam budaya Indonesia yang kaya raya. Dengan begitu, kita bisa terinspirasi oleh perjuangan para pemuda zaman dulu dan mengikuti perjuangannya. Hari Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang penting bagi lahirnya bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Gak ada salahnya kok kita jago dalam berbahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Justru hal itu bagus untuk masa depan. Tapi jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kita harus menguasai bahasa Indonesia, berbahasa yang baik dan benar, dan pastinya bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi sudah kita bahas 5 hal yang dapat pemuda lakukan dalam memaknai Sumpah Pemuda. Tentu masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang giliran kalian. Sudah waktunya untuk berpikir dan bergerak melakukan hal-hal positif untuk membangun bangsa dan negara. Jadi, tetap semangat dan selamat berjuang.